warna em, hijau. Word itu adanya di sini ya teman-teman. Kita blok dulu teksnya. Kemudian kita klik insert. Habis itu kita cari yang namanya insert word art. Atau teman-teman nyari kayak logo huruf A. Itu dia. Kan gak ada yang warna kuning ya, tapi kita bisa lihat ada bentukannya yang mirip seperti contoh, yaitu yang warna hijau. Jadi kita pakai dulu yang warna hijau, kemudian baru kita ganti warna teksnya. Di bagian home diganti jadi warna kuning. Seperti ini. Itu ya. Apa kamu ke sini? Iya, gimana? Kakak tuh kalau di sini tuh bantu nenek. Bisa nggak bantu nenek? Oke, kayaknya bocor ya, bukan nanya. Aku lanjut ya. Terus yang ini buat bagi dua kemarin kan udah diajarin juga buat dijadiin dia sebagai kolom. Kemudian ini yang warna abu juga udah oke kan ya, teman-teman. Download dulu gambar aslinya. Gambar aslinya itu kan warna biru. Caranya. Kalau tadi mau gambar jadi warna abu, masukin dulu gambarnya ke bagian insert, picture, kemudian teman-teman cari picture-nya. Kalau udah nemu, ini kan warnanya masih biru. Biar jadi abu, kita ganti colornya di bagian picture format. Ada yang namanya color. Jadi di sini colornya yang warna abu, seperti contoh. Selesai. Kalau biru di atas Ya, gambar pakai apa, Kak? apa? Agak putus-putus. Itu biru-biru di atas gambar yang abu-abu itu pakai apa, Kak? Biru-biru di atas gambar. Bentar, mari kita lihat contohnya. Yang ini. Iya, Kak. Oh, ini kan ini materi minggu pertama. Bisa sambil nonton ulang recordnya ya kalau belum. Itu namanya Smart Art. Adanya di insert, kemudian kita pilih Smart Art. Cari Smart Art yang mirip kayak contoh. Itu adanya di Smart Art Process. Teman-teman klik yang ini. Terus tinggal diketik aja tulisannya. Oke, Oke, Kak. Kak? Nah, kemudian kalau teman-teman perhatiin di gambar yang kedua, ini gambarnya kayak agak unik gitu ya. Ada timbul-timbul, kemudian luarannya itu bukan kotak banget, tapi kayak ada melengkungnya di ujung kertas, terus ada bayangannya. Nah, itu ada settingannya teman-teman. Karena kalau kita lihat gambar aslinya kan biasa aja, kayak gini. Caranya biasa kayak tadi, download dulu gambarnya. Setelah di-download, kita insert ke file yang mau kita pakai. Insert picture, kemudian cari gambarnya. Setelah nemu, kan ini masih kotak dan belum timbul. Timbulnya itu ada di mana sih? Pakai fitur apa gitu? Itu pakai yang namanya artistic effect. Adanya di picture format, kemudian teman-teman pilih artistic effect. Cari di sini efeknya yang namanya plastic wrap. Ini. Nanti dia bakalan kelihatan gak bedanya? Ini sama ini. Kelihatan, Kak. Oke. Insert picture, kemudian masukin dulu gambarnya.
Langsung ke picture format, teman-teman pilih artistic effect yang namanya plastic wrap. Kemudian gimana cara buat gambar ini jadi kayak agak melengkung di ujung-ujung sudutnya? Itu kita pakai picture style. Masih sama ya, ada di picture format. Cari picture stylenya yang gambarnya melengkung gitu loh. Yang ini. Apa yang mana gitu. Kak, kalau nggak ada fitur picture format itu gimana ya, Kak? Di laptopku nggak ada soalnya. Oh, fiturnya pasti ada kalau teman-teman udah nambahin gambarnya, terus udah ngeklik. Kalau misalnya nggak ngeklik apa-apa ya nggak akan muncul. Ini aku lagi ngeklik teks nih. Tab picture formatnya itu nggak ada kan, tapi ketika aku ngeklik gambarnya, tab picture formatnya langsung muncul. Dicobain apa belum? Eh, s- Belum, Kak. Berarti harus sudah ada gambarnya dulu ya, baru muncul picture formatnya. Iya, betul. Sudah ada gambarnya dan sudah diklik si gambarnya. Diklik pakai kursor. Oke, Ini makasih, Kak. ya sama-sama. Ini kalau mau bikin kertasnya agak melengkung, adanya di picture format, terus cari aja stylenya. Tadi aku pakai yang ini sih. Coba ada. Main ini ada bayangannya. Begitu teman-teman. Kemudian tadi ada yang nanya buat di paling akhir. Yang ini ya. Ini itu bikinnya dari yang namanya Smart Art. Pakainya Smart Art yang cycle. Di insert Smart Art, pilih Smart Art yang cycle. Yang ini apa yang ini gitu tadi. Kalau udah kayak gini, baru kita masukin tulisannya. Tinggal copy sih, ini harusnya aman. Kalau dia nggak bisa kebikin pointer, kita ke Smart Art Design, klik namanya yang Add Bullets. Kelihatan nggak? Smart Art Design, klik Add Bullets. Smart Art Design ini muncul sama ya kayak kalau tadi kita udah nambahin Smart Art-nya dulu. Ini udah bisa nih. Tuh, aman nggak yang tadi bertanya? Aku lupa tadi siapa yang nanya. Aman, Kak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Sama ya kayak yang poin setelahnya. Tinggal di CTRL-C, terus di paste, habis itu tambahin bulletsnya. Di Smart Art Design, klik Add Bullets. Baru typing yang ini. Ini, itu. Ada pertanyaan lagi seputar tugas 1. Oh iya, ini kalau mau ganti warna, itu kayaknya warnanya bukan biru semuanya ya. Teman-teman cari aja di bagian change color, cari warna yang paling mirip sama yang dicontoh. Ada pertanyaan lagi seputar tugas 1? Satu lagi dong, Kak. Itu Mm-mm. di bawah judul yang judul paling atas itu perlu diketik nggak? Atau ditambahin maksudnya? Judul yang mana? Di bawah judul itu, yang be fast, have no goods. Oh, yang ini. Ini Iya. tuh kalau kita lihat versi Word-nya, aku udah. Oh,
belum nulis ya. Jadi harus typing dulu sendiri sih. Diketik dulu, baru ditambahin komennya dengan cara di blok, klik kanan, new comment gitu. Oke, Gitu Kak. ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku lanjut materi ya teman-teman. Tapi kalau nanti teman-teman mau nanya lagi juga nggak apa-apa. Materi kita hari ini, aku mau ngajarin tentang short data, replace data, sama find data. Kita pakai file, yang nama filenya itu practice short, find, and replace data. Tadi udah aku kirim juga. Nih, kalau teman-teman perhatiin, data yang aku punya ini belum berurutan. Namanya belum sesuai abjad. Ini C, ini F. Tapi habis itu ada A, ada H. Intinya masih berantakan banget. Gimana caranya supaya kita bisa merapihkan data ini sesuai abjad? Kita pakai fitur yang namanya short. Teman-teman bisa ke bagian tabel layout dengan cara diklik dulu tabelnya ya, supaya dia muncul fiturnya. Klik tabel layout, terus teman-teman pilih yang namanya short. Nah, ya. Biar memudahkan, sebelum di short, lebih baik di blok dulu sih. Di blok, tabel layout, pilih short. Habis itu, kita tinggal pilih shortnya mau berdasarkan apa. Kalau tadi kita mau ngurutin berdasarkan nama siswa sesuai abjad, berarti short by nama, terus mulai dari huruf A atau ascending. Kalau di scanning itu sebaliknya ya, dari Z. Setelahnya kita klik oke. Nanti dia langsung ngurutin teman-teman sesuai abjad dari huruf A sampai yang terakhir itu, oh ini belum rapi. Di blok dulu. Bloknya semua ya. Blok dulu semua, tabel layout, short, pilih yang nilai. Udah. Nanti dia bakal ngurutin dari abjad A sampai yang terakhir abjad Z. Dengan syarat teman-teman blok semua ya, jangan kayak aku tadi. Bloknya nanggung. Bisa nggak? Oke, Kak. Oke, Kak. Oke. Nah, short ini bisa kita pakai beberapa kali, maksimal sampai 3 kali. Misalnya, aku mau ngurutin dulu nama sekolahnya, biar kelihatan. Siswa dari setiap sekolah itu ada berapa orang. Setelah urutin nama sekolah, baru aku urutin nama siswanya. Itu bisa. Caranya sama, blok dulu tabelnya. Bloknya bisa kayak aku yang pertama tadi manual, atau teman-teman klik tanda tambah di sebelah kiri atas tabel. Kelihatan gak ini ada tambah? Diklik aja ini. Kalau udah ke blok semua, baru kita ke tabel layout, terus kita pilih short. Short yang pertamanya asal sekolah, yang keduanya baru nama siswa. Klik OK. Nanti jadinya seperti ini. Contohnya ya. Ini dari SD, Jetis. Ada 3 orang. Baru dia ngurutin 3 orang itu sesuai abjad. Abjad I, abjad M, sama abjad S. Begitupun dengan SD Kunden. Ini ada beberapa orang. Baru dia ngurutin dari abjad A sampai abjad R. Jadi prioritas pengurutannya itu dari asal sekolahnya dulu baru ke nama siswanya. Begitu. Intinya bisa kita main-mainin gitu loh shortnya sampai 3 kali. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau punya aku nggak ada tabel layout, coba diklik dulu tabelnya. Nanti dia muncul tabel layoutnya. Kan kalau kayak gini juga aku nggak ada nih. Tapi aku klik atau aku arahin kursor aku ke tabel. Baru muncul. Udah bisa apa belum?
Oke, sama-sama. Aku sinyalnya aman kan ya? Aman, Kak. Oke. Ini kalau yang mau minta ulang, gimana cara kita ngurutin data? Ini kan namanya berantakan, belum sesuai abjad. Caranya blok dulu tabelnya dengan cara klik tanda tambah di sebelah kiri atas tabel. Setelah kita blok, kita ke tabel layout yang ini. Kemudian pilih fitur yang namanya short. Kalau kita mau ngurutinnya berdasarkan nama siswa, kliknya short by nama. Kalau mau ngurutin berdasarkan abjad A sampai Z, pilih ascending. Kalau abjad Z ke A, pilihnya yang descending. Aku sekarang mau nyobain abjad Z ke A ya. Kita klik oke. Nanti hasilnya seperti ini. Abjad Z dulu sampai yang terakhirnya itu baru abjad A. Begitu. Nah, sekarang aku minta teman-teman buat nyari siswa yang pilihannya itu dua. Aku harus klik apa nih? Siswa dengan pilihan dua. Ada pilihan nih. Aku pengen tahu siswa pilihan dua. Ada siapa aja namanya dan berapa orang. Ada yang tahu caranya? Fine. Pakai find. Oke, kalau teman-teman yang lain, samakah pakai find? Yang lain pakai find juga kah? Sama seperti Dharma. Find buat cari nama. Oke, teman-teman pada jawab pakai find. Sebenarnya itu nggak salah. Cuman karena ini angka duanya ada banyak. Notice gak? Ada di tahun, ada di tanggal, bahkan ada di NISN. Sampai nama sekolah juga ada yang pakai angka 2. Jadi kalau aku find CTRLF gitu shortcutnya. Atau cara lamanya bisa ke home, terus pilih editing, pilih find. Aku klik atau ketik ini angka 2, yang munculnya bakalan banyak banget. Sampai Microsoft Word-nya bilang terlalu banyak hasilnya untuk ditampilkan. Jadi kan kita nggak bisa tahu nih siswa pilihan 2 siapa aja. Karena angka 2-nya terlalu banyak. Nah, caranya tadi kita pakai short. Tinggal di blok, kemudian ke tabel ke tabel layout. Kita pilih shortnya berdasarkan pilihan. Terus nge-short dari yang terbesar atau descending. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Siswa dengan pilihan 2 dulu, sebanyak 25 orang, baru sisanya siswa dengan pilihan 1. Gitu. Oke kah, Oke, Kak. teman-teman? Oke. Terus ada lagi cara untuk menambahkan nomor secara em, otomatis. Ini udah ada nomornya, jadi kita hapus dulu ya. Buat ngehapus atau ngedelete kolom ataupun baris di tabel, teman-teman blok kolom atau barisnya. Terus kita klik kanan, ada yang namanya delete cell. Kalau mau ngehapusnya satu kolom, ini kan kalau ke bawah kolom ya, berarti pilihnya yang delete entire kolom. Kalau mau ngehapusnya satu baris, pilihnya yang delete entire row. Aku ceritanya mau ngehapus satu kolom yang ini, jadi kita pilih delete entire kolom. Ini kita mulai dari awal dengan kondisi nomornya belum ada. Jadi kan kita belum tahu ada berapa orang nih siswa yang mengikuti PPDB ini. Ingin kita tambahkan nomornya, caranya tambahin dulu satu kolom baru di sebelah kiri
Karena kan biasanya kolom tuh ada paling kiri ya. Di blok kolom ini SN, klik kanan, pilihnya yang insert. Karena kita mau nambahin sebelah kiri, berarti pilih yang ini, insert column to left. Tapi kalau mau nambahinnya ke sebelah kanan, pilihnya yang column to right. Ada nih, satu kolom baru buat nomor. Kemudian kita ketik ini nomor. Kan gak mungkin nomornya aku ketik manual dengan jumlah data yang banyak. Makanya kita pakai cara otomatis. Caranya teman-teman blok datanya nyampe bawah. Blok ini pokoknya nyampe habis datanya. Kemudian kita ke tab home. Pilih fitur yang namanya numbering. Teman-teman cari di sini format penomoran yang mau dipakai. Anggap yang inilah ya, biasa aja. Klik oke. Kalau udah seperti ini tuh angkanya udah muncul, cuman dia terlalu menjorok ke sebelah kanan. Makanya kita harus geser dia ke kiri supaya dia kelihatan angkanya semuanya. Ngegesernya dengan cara menghilangkan space space yang ini nih kayak space beberapa senti ini. Di dialog box launcher, teman-teman klik ini first line-nya 0. Side outside-nya 0. Before after-nya 0 aja. Line spacing-nya nggak apa-apa 1,5. Pokoknya dibikin jadi 0 semua kecuali line spacing. Kalau udah, kita klik oke. Nanti dia nomornya bakalan ngegeser agak ke tengahan biar kelihatan. Sampai di sini bisa nggak teman-teman? Kak. Oke, Kak. Tadi ada yang nanya, Kak, nggak ada tanda tambah di kanan nomor. Kok beda ya? Buat nambahin kolom apa nambahin nomor? Yang mau ke kiri gimana? Oke, ini dia terlalu menjorok ke sebelah kanan kan? Mau kita geser ke sebelah kiri dengan cara dialog box launcher-nya diklik. Ini namanya dialog box launcher. Diklik, terus kita hapus semua inden dan spasinya jadi 0. Jadi first line-nya 0, inside 0, outside 0, before after 0. Line spacing-nya baru diatur 1,5. Kalau udah kita klik oke. Nanti dia bakal ngegeser ke sebelah kiri nomornya. Aman ya. Kalau aman, kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kak, untuk tulisan nomornya di lembar 23-nya otomatis ngikut kok. Kalau teman-teman ngebloknya nyampe bawah. Ini lihat, di halaman pertama, itu sampai nomor 29 kan. Dia langsung ikut ke halaman kedua, sampai nomor 58. Terus lagi dari 59 nyampe 88. Pasti ngikut kok sampai datanya itu habis. Tergantung teman-teman ngebloknya sampai mana. Kalau tadi ngebloknya cuma di halaman satu doang, jadi nomornya hanya muncul di halaman satu atau halaman pertamanya aja. Tapi kalau kita ngebloknya nyampe bawah, sampai sehabisnya data, nomornya bakalan muncul sampai sini. Gitu ya. Cara blok cepat gimana? Itu ada shortcutnya.
Nanti aku ulik-ulik dulu ya masalah shortcut. Tapi kemarin aku udah sempat ngirimin kok ke teman-teman list shortcut itu seperti ada apa aja. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi kita udah belajar buat nge-short atau ngurutin data. Kan kita belajar buat nge-replace atau mengganti data. Di sini ada sekolah dasar, kemudian ada SDN. Kalau misalnya aku pengen nyamain gitu ya, yang sekolah dasar diganti semuanya jadi SDN, caranya kita pakai fitur replace daripada yang ngetik satu-satu kan pegel nih. Pakai fitur replace-nya, diblok dulu kalimat yang salahnya. Kemudian kita pakai shortcut CTRL-H atau teman-teman bisa blok kalimat yang salahnya ke tab home, pilih editing, pilih replace. Replace di sini sekolah dasar menjadi SD ataupun SDN. Jadi SD aja ya. Kalau udah kayak gini, kita klik replace all. Dia bilang dia udah ngeganti 30 kali. 31 katanya. Oke. Coba perhatiin yang tadi SD Muhammadiyah. Kan tulisannya Sekolah Dasar Muhammadiyah. Sekarang udah keganti jadi SD Muhammadiyah. Gitu teman-teman. Bisa nggak? Misalnya ini, Sekolah SD Islam Terpadu. Pengen kita ganti dengan SDIT. Tinggal di typing aja kalimat yang salahnya, terus typing lagi kalimat yang benernya. Sekolah SD Islam Terpadu di replace sama SDIT. Terus kita klik replace all. Dibilang ada sekali. Oh, 3 kali kata dia. Oke, kelihatan nggak? Tulisannya jadi SDIT. Amankah? Kalau kayak gitu berarti namanya harus detail ya Kak, nggak boleh ada yang beda. Misalnya gini, ada yang mirip-mirip. Kan sekarang semuanya udah disingkat nih. Ada SD, SDN, sama SDIT. Kalau misalnya aku mau nge-replace SDN, atau aku mau replace yang SD deh. SD jadi sekolah dasar. Ketika aku replace seperti ini, bisa aja yang tadi sekolah dasar atau yang SDN-nya jadi ke replace sekolah dasar N. Kelihatan nggak? Yang Kedung Jenar, SDN. Ketika aku nge-replace SD menjadi sekolah dasar, yang si Kedung Jenar ini malah jadi sekolah dasar N. Gimana caranya supaya kita terhindar dari kasus macam ini? Teman-teman bisa gunakan fitur more di bagian replace. Jadi diklik more nih, di find what-nya diklik more. Kemudian teman-teman centang di bagian match prefix sama match suffix. Terus yang ini, match case. Jadi dia bakal nyari huruf yang exact atau huruf yang sama banget. Kalau SD ya udah SD aja, dia nggak akan ngeganti SDN ataupun SDIT. Ini caranya sama. Kalau udah kayak gini tinggal di klik replace all aja, terus klik OK. Kelihatan Kak? SDN Kedung Jenarnya aman kan? Yang keganti cuma tadi si Muhammadiyah. Karena ini tadi Muhammadiyah tuh tulisannya SD, bukan SDN ataupun SDIT. Sampai di sini aman kah? Kecepatan nggak? Aman, Kak.
Oke. Ya intinya kalau teman-teman ragu gitu ya, ada kalimat atau ada kata yang mirip, waktu nge-replace, diklik dulu more, terus centang tiga ini, match case, match prefix, ataupun match suffix. Baru teman-teman klik replace. Itu sama-sama. Tadi kita udah belajar replace, sekarang kita belajar find. Tapi kayaknya find ini enaknya kalau kita punya laporan yang agak banyak jumlah halamannya. Ya, bentar. Aku cari dulu filenya ya. Kalau tadi Kadang dia itu terjadi terus. nggak boy. Teman-teman. Find itu yang biasanya kita ketahui cuman find kata aja kan ya. Contohnya, ini ada dokumen, terus aku pengen nyari nih kalimat atau kata perempuan dan anak. Aku pakai fitur find dengan cara shortcut CTRL-F ataupun kita ke home terus pilih find. Biasanya kan kita cuma tahu find itu buat nyari kata doang. Kayak gini. Oh iya, ada kalimat perempuan dan anak. Sebenarnya find itu bisa digunakan untuk hal lainnya. Selain kita gunakan untuk mencari kata, kita bisa gunain untuk cari halaman ataupun cari tabel. Caranya kita ke tab home, pilih find, tapi kita klik panah ke bawah yang ini nih. Terus kemudian pilih advanced find. Atau kita bisa pilih go to. Nanti dia bakal menemukan section, page, ataupun komen sesuai yang teman-teman butuhkan. Misalnya, aku butuh kalimat atau baris ke 300. Kita bisa pilih go to line ke 300. Line yang 300 ya. Nanti dia bakal ngarahin, oh, yang 300 tuh adanya di sini nih. Gitu, di halaman ini. Atau teman-teman mau ke tabel, klik aja. Misalnya kita mau ke tabel 3. Nanti dia bakal ngarahin tabel 3 tuh yang mana sih? Yang ini, kata dia. Kelihatan nggak? Sudah sesuai judul, ini tuh tabel 3. Jadi, find-nya bisa kita gunakan selain untuk cari kata, bisa find tabel, bahkan sampai find halaman. Misalnya aku mau ke halaman 25. Jadi dia bakalan pindah. Ini, kata dia halaman 25 tuh yang ini. Bener kan? Coba lihat di sebelah kiri bawah. Ada page-nya, page 25 dari 37. Sampai di sini oke kah? Seputar find, short, dan replace. Oke, Kak. Oke, kalau oke, kita lanjut sedikit ke materi lainnya ya. Materi daftar pustaka yang tadi udah aku kirim filenya. Nama filenya itu
itu ini, reference and bibliography. Teman-teman ada yang tahu citasi, daftar pustaka, dan Mendeley nggak? Ada yang tahu tiga hal tersebut? Ada yang udah pernah pakai atau udah sering pakai atau baru dengar? Baru Baru dengar, dengar, Kak. Kak. Baru dengar, Kak. Oke, oh banyak. Oke, ada yang tahu, ada yang baru dengar, ada yang udah pernah pakai juga. Jadi aku jelasin sedikit ya teman-teman. Apa itu citasi, daftar pustaka, dan Mendeley? Jadi ini tuh khususnya buat kita para akademisi gitu ya, orang yang lagi sekolah ataupun orang yang lagi kuliah. Bahkan orang bekerja pun masih ada yang harus membutuhkan citasi dan daftar pustaka. Misalnya ini, aku lagi bikin tugas artikel terkait manajemen sumber daya manusia. Aku ngetik tuh panjang. Tapi selain pemikiran aku juga mencantumkan pemikiran orang lain. Atau pemikiran dari ini, Sedarmayanti. Aku ambil ini dari bukunya Sedarmayanti tahun 2009. Karena ini bukan pemikiran aku, makanya aku harus kasih kredit ke Sedarmayantinya dengan cara memberikan yang namanya sitasi. Jadi itu sitasi teman-teman. Kalau coba bedain sama ini. Ini tuh hasil pemikiran aku. Ya, aku nggak harus ngasih kredit ke siapa-siapa gitu. Karena purely ini kalimat aku yang mikir. Sementara kalimat yang ini tuh kalimat Sedarmayanti. Gak bisa dong aku klaim itu hasil pemikiran aku. Makanya harus dikasih kredit dengan menggunakan sitasi. Tapi ada orang yang bikin sitasinya otomatis kayak gini, tapi ada lagi orang lain yang pakai sitasinya manual kayak gini. Udah, weh, diketik itu. Coba bedakan yang ini manual, diketik sendiri, yang ini otomatis, dia langsung ke blok. Kelihatan perbedaannya. Nah, perbedaan ini mempengaruhi kita waktu mau bikin daftar pustaka. Kalau teman-teman udah bisa bikin citasi secara otomatis, nanti daftar pustakanya juga bisa otomatis. Kalau yang tadi diketik manual, ya udah nanti daftar pustakanya juga bakalan manual gitu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bikin citasi dan daftar pustaka secara otomatis? Caranya itu ada dua. Teman-teman bisa pakai fitur reference yang ada di Microsoft Word. Di sini ada yang namanya tab reference. Atau teman-teman bisa pakai aplikasi bantuan lainnya. Nah, aplikasinya apa? Mendeley yang tadi udah aku mention di awal. Mendeley ini kegunaannya sama kayak fitur reference yang ada di Microsoft Word, tapi dia punya beberapa keunggulan. Kalau aku pribadi, aku lebih sering pakai Mendeley daripada fitur reference ini. Soalnya Mendeley itu selain gratis, fiturnya dia kayak lebih lengkap dan lebih enak digunain aja sih. Teman-teman bisa download di Google, dicari aja namanya Mendeley Desktop. Yang aku pakai Mendeley Desktop ya. Tapi ada versi lainnya juga, namanya Mendeley Reference, itu versi barunya. Cuman kalau Mendeley Reference, laptop teman-teman harus terkoneksi ke internet. Kalau yang desktop tuh dalam kondisi offline pun bisa dipakai. Makanya aku tetap pakai yang Mendeley Desktop, walaupun kayak ini tuh versi jadul gitu. Gitu. Buat cara download, cara install Mendeley ke Microsoft Word, itu ada tutorialnya di YouTube. Nanti aku bantu share informasinya ke teman-teman ya. Hmm, kita coba dulu deh dari fitur reference. Baru belajar yang Mendeley. Kalau fitur reference itu, misalnya ini. Ini mau dikasih citasi. Kita tinggal ke reference, terus teman-teman pilih yang namanya insert citation. Cari di sini source atau referensinya.
Cari referensinya. Kayak misalnya ini tuh aku mau ngutip jurnalnya Oha Malik atau bukunya Oha Malik. Kan belum ada nih. Berarti kita harus nambahin source atau referensi tersebut dengan klik add new search. Terus kita pilih tipe source-nya apa. Kalau tadi tipenya buku, pilih yang buku. Kalau jurnal, pilih yang jurnal artikel. Misalnya yang buku. Terus teman-teman typing aja nama autornya Oha Malik. Terus judulnya misalnya dari manusia diterbitinnya tahun contohnya ya 2003. Kotanya di Bandung. Kemudian publishernya misalnya Gramedia. Kalau udah keisi semua seperti ini baru kita klik OK. Nanti dia bakalan jadi kayak gini nih. Bedain sama yang ini. Nah, yang ini yang Hamaik 2003 itu udah sitasi otomatis. Agak ngelek-ngelek dia, maaf ya. Kemudian, kalau teman-teman perhatiin contohnya, di Sedar Mayanti ini ada tulisan P13. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya itu halaman atau page ke-13. Si Hamalik bisa kita perlakukan sama. Mau nambahin halamannya juga bisa. Teman-teman klik dulu citasinya. Terus klik panah ke bawah ada yang namanya edit citation. Terus kita munculin aja halamannya berapa. Saya halaman 45. Klik OK. Jadi hasilnya seperti ini. Dari buku Hamalik tahun 2003, halaman 45. Itu kalau dia buku. Gimana kalau misalnya dia hasil conference? Caranya sama, tinggal ke reference, insert citation, cari di sini referensinya. Kalau nggak ada, kita bikin dulu dengan cara klik add new search. Kalau tadi hasil conference, teman-teman tinggal pilih aja conference proceeding. Kalau misalnya itu dari laporan pemerintah, pilih yang report. Contohnya ini yang nulisnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Judulnya itu ketimpangan gender misalnya. Terbitnya tahun 2022, publishernya tentunya si kemudian ini, kemudian diterbitkan di kota apa. Nanti hasilnya seperti ini. Terus biasanya kalau dosen-dosen itu udah ngarahin atau ngasih petunjuk ke teman-teman. Style citasinya tuh harus style apa? Pilihannya ada di sini ya, di bagian style. Ada apa? Chicago, terus MLA, dan Harvard, dan sebagainya. Tapi biasanya kita pakai yang apa sih? Yang apa style? Itu. Kemudian, gimana cara bikin daftar pustakanya? Teman-teman tinggal ke halaman terakhir. Terus kasih dulu dong judul daftar pustaka. Setelah itu, kita ke tab reference, kemudian pilih yang namanya bibliografi. Masih di grup yang sama kayak citation tadi ya. Kalau ini insert citation, ini yang sekarang kita kliknya bibliografi. Diklik dulu bibliografinya, terus teman-teman pilih formatnya, mau bibliografi, mau reference. Ya, hampir mirip-mirip sih. Dan kita pakai yang ini. Klik sekali, selesai. Seperti ini. Dia bakal munculin nama buku beserta autor yang kita pakai untuk file ini. Dan udah auto ngurutin sesuai acak. Begitu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak bisa buka komen.
Kak, aku mau nanya, aku udah punya Mendeley desktop, tapi nggak ada kayak kakak yang di reference open Mendeley. Itu kenapa ya, Kak? Karena belum dikonekin Mendeley ke Word-nya, bener gak? Jadi masih di-download aja tuh aplikasi Mendeley dan belum dikonekin si dua aplikasi ini. Aku lanjut sedikit ya. Kita ke Mendeley. Berhubung tadi ada yang nanya. Kalau misalnya teman-teman udah punya aplikasinya Mendeley Desktop, tapi belum muncul di Microsoft Word-nya, itu kenapa, Kak? Karena belum dikonekin. Kita harus konekin dulu. Tapi emang menjebalkannya Mendeley Desktop itu karena versi lama jadi suka crash kayak gini gitu loh. Cuma aku belum siap untuk pindah. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Ikan ini. Ini Mendeley-nya ke bagian tools ada yang namanya install Microsoft Word plugin. Diklik dulu install ini. Baru tuh dia bisa kehubung sama Microsoft Word-nya. Ini tuh karena udah aku install, makanya dia bisa kehubung. Gitu ya. Tapi istilahnya ini, kenapa aku lebih suka pakai Mendeley dibanding fitur reference? Soalnya kalau di Mendeley itu, ketika aku punya filenya, aku tinggal masukin aja file yang jadi referensi aku. Kemudian dia bakal bikinin sendiri detail filenya, kayak nama autornya siapa, judulnya apa, terbitin tahun berapa. Jadi otomatis ngedeteksi sendiri. Contohnya ini ya, aku punya file jurnal yang lagi aku pakai buat jadi referensi. Aku klik, sekali aku masukin atau aku add, dia bakalan nambahin nih. Klik enggak ya? Hmm, Itu udah langsung ngedeteksi hmm, nama autornya siapa dan seterusnya. Hmm, Dan udah kan judulnya, bahkan nama jurnalnya pun dia bisa mendeteksi itu. Nih, kayak gini. Kalau tadi di Microsoft Word kan harus kita masukin satu-satu. Nah, kalau di Mendeley bisa langsung masukin aja filenya. Itu sih keunggulannya Mendeley itu. Tapi secara fungsi dia sama kok teman-teman. Sama buat mempermudah teman-teman bikin citasi otomatis dan daftar pustaka secara otomatis. Terus tuh kalau di Mendeley stylenya udah lebih update. Ini dia udah sampai ke apa edisi ke-7. Kalau di Microsoft Word, bahkan ini Word aku yang 2021, apanya itu masih edisi ke-6. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Nanti aku coba kirim tutorial buat konekin Word sama Mendeley ya. Jadi coba konekin ulang. Ada pertanyaan nggak teman-teman seputar daftar pustaka dan citasi? Jadi kalau teman-teman ngutip nih dari website, dari laporan, dari jurnal orang, jangan lupa kasih citasi ya supaya nggak kena plagiarisme. Aman Kak, kalau aman. Iya iya, kenapa tuh? terus kalau mau bikin daftar pustakanya gimana, Kak?
Tadi kalau kita mau bikin daftar pustaka yang dari Mendeley, pakai ke grup Mendeley, klik yang namanya Insert Bibliografi. Tapi kalau mau pakai daftar pustaka dari fitur reference, ke reference dulu. Terus pilih ini, bibliografi. Diklik sekali. Tada. Sudah bisakah? Oke, aman, Kak. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau nanya? Sebelum aku akhiri kelasnya karena materi pertemuan kedua segitu aja sih teman-teman. Tadi seputar tabel diselipin sedikit. Oh iya, aku lupa. Biasanya tuh gini, teman-teman suka kesusahan ketika tabelnya itu berantakan. Terus suka akhirnya digeser-geser sendiri. Saya digeser-geser sendiri kayak gini. Apa ini jadi semakin berantakan kan? Ada fitur yang namanya auto fit. Jadi kita blok dulu tabelnya. Pakai tanda tambah di sebelah kiri tabel. Klik kanan, pilih auto fit. Auto fit itu dia bakal ngerapihin tabelnya teman secara otomatis. Kalau mau ngerapihinnya sesuai sama ukuran kertas atau ukuran ini layout kertasnya, pilihnya auto fit window gitu. Kalau mau ngerapihin sama konten, pilihnya auto fit to content. Cuman ini karena dia sudah digeser-geser. Nah, kelihatan nggak? Tadinya kayak gini, nggak rapi kan isi teksnya. Aku klik auto fit content. Ulang lagi. Ke kanan pilih auto fit content. Ih, kenapa ya? Pokoknya dia nanti jadinya bakalan rapih. Asalkan teman-teman pakai auto fit content ataupun auto fit window. Nah itu, kelihatan nggak? Aku nggak mau ngulang lagi. Serius kayak error. Jadinya udah lebih rapi kan tulisannya. Atau kadang kita juga suka nggak sadar tuh narik-narik garis sampai garisnya keluar dari ukuran kertas. Nggak nemu ujungnya. Bisa kita pakai autofit. Tapi coba autofitnya kalau gini yang window. Begitu. Terus gini. Gimana caranya memunculkan judul tabel ini ada di semua halaman? Kelihatan kak ini muncul. Ada lagi. Ini ada lagi. Dan seterusnya. Caranya teman-teman blok judul tabelnya. Pilih ke tabel layout, hidupin fitur repeat header rows. Ini kalau dimatiin, judulnya hilang. Dan kita bingung, ini cara bacanya gimana. Tapi kalau kita hidupin fitur repeat header row, judul dari setiap kolomnya bakalan muncul. Jadi kita tahu ini tuh lagi ngomongin apa sih. Gitu. Ya, itu sih ini yang sangat penting di dalam tabel. Ada lagi sebelum aku akhiri kelasnya. Karena materi hari ini seputar itu sih. Tabel, kemudian find, short, replay, sama daftar pustaka. Insya Allah di minggu depan kita belajar bikin daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik. Tiga itu dulu aja. Udah, Kak. Oke, nggak ada pertanyaan lagi kah dari yang lain? Aman ya? Kalau aman, teman-teman bisa isi presensinya. Udah di-share. Setelah isi presensi, udah. Teman-teman udah bisa lanjutin nyicil tugas yang lain.
Tadi tugas satu yang belum selesai bisa dilanjutin ya. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak untuk pertemuan kedua hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya, pertemuan ketiga. Terus aku izin nanti pertemuan keempat itu nggak akan sesuai jadwal. Karena itu akhir tahun ya, mungkin sama-sama mau liburan. Jadi nanti kita cari tanggal yang oke-nya tanggal berapa ya buat pertemuan keempat. Kak, Baik, Kak. Iya, oke. Kak, maaf, ini pertemuan kedua ya. Iya, iya. Kalau yang pertemuan pertama itu ada videonya nggak, Kak? Ada. Ada di biasanya ada di share sama adminnya kok di link deskripsi grup. Kalau gitu Ya. nanti aku tanya di grup lagi aja deh. Oke, bisa nanya Soalnya ke aku baru admin. masuk. Ya. Oke, aman-aman. Nanti ditonton aja recordnya, termasuk yang hari ini pun nanti bakalan di-share recordnya. Kan tugas 2 itu hari ini ya. Maksudnya yang hari ini itu udah bisa nyicil ke tugas lain ya, yang teman-teman bisa kerjain. Cuma karena tadi kita bahas tugas satu, mungkin teman-teman bisa nyicil ke lanjutin yang tugas satu dulu aja. Begitu ya, aku pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kelas aku walaupun malam. Tapi ini rame banget isi Zoom-nya, sampai 50 lebih tadi. Segitu teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih banyak